Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan program linear dengan metode simplex. Perkenalkan, nama saya Firman Pikirzai. Baik, kita masuk pada contoh. Ini ada sebuah contoh, maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2 terhadap 2x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6, x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 5, di mana x1 lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, dan x2 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, langsung saja kita akan menjawab soal berikut ini. Pertama, kita rumuskan dan standarisasikan modelnya. Pertama, fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama tadi, yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ingat, perhatikan tanda pertidaksamaan ini adalah kurang dari. Maka kita menambahkan select variable seperti berikut ini. Nah, ini dia. Jadi kita tambahkan S1. Nah, itu yang disebut dengan select variable. Nah, karena sudah kita tambahkan select variable, maka tanda pertidaksamaan ini berubah menjadi sama dengan. Sehingga menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6. Kedua, nah ini x1 ditambah x2 kurang dari 5, maka kita tambahkan variabel. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kedua, setelah pada fungsi kendala, maka kita masuk pada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya menjadi seperti ini, 5x1 ditambah 4x2. Kita tambahkan select variabel tadi yang telah kita tambahkan S1 dan S2 dengan catatan koefisiennya bernilai 0. Nah, kemudian kita nolkan ruas kanan sehingga menjadi Z ini 5x1 ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif 5x1, begitu juga dengan 4x2 pindah ke ruas kiri menjadi negatif, dan begitu seterusnya sehingga hasilnya sama dengan 0. Mohon maaf, ini terjadi kesalahan, ini yang di bawah ini adalah negatif. Nah, langkah kedua adalah kita membentuk tabel awal simplex. Coba perhatikan kembali persamaan yang telah kita peroleh tadi. Ini dia persamaan yang telah kita tambahkan variabel tadi. Maka kita buat tabel simplexnya. Nah, beginilah tabel simplexnya. Variabel dasar terdiri atas Z. Nah, ini X1, X2, S1, S2, dan NK. NK ini adalah nilai kanan. Kemudian untuk kolom variabel dasar berisi Z, baru variabel semu atau variabel yang kita tambahkan tadi, yaitu Z, terkecuali Z ya, S1 dan S2. Kemudian dari mana kita memperoleh angka-angka ini di dalam? Nah, Z pada persamaan pertama dia bernilai 1, X1 bernilai 5, X2 bernilai 4, dan begitulah seterusnya. Begitu juga pada baris S1, Z-nya kan tidak ada di sini, tidak ada pada baris ini. Maka dia 0, X1-nya bernilai 2 ini. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan menentukan kolom pivot dan baris pivot. Nah, karena ini adalah kasus maksimisasi, maka pada baris Z ini, ya, mana yang paling bernilai negatif, itulah yang merupakan kolom pivot. Kalau kasus maksimisasi. Kalau seandainya kasus minimisasi, maka yang kita lihat adalah yang paling positif. Nah, yang paling negatif ini adalah ini kolom pada X1. Nah, ini disebut kolom pivot. Kemudian, nah, kolom yang memuat kolom pivot ini adalah variabel X1. Maka variabel X1 ini disebut variabel masuk. Nah, kemudian setelah kita menentukan kolom pivot, kita akan menentukan juga baris pivot. Caranya kita bagi nilai kanan dengan elemen-elemen yang ada pada kolom pivot. Nah, contoh 6
bagi 2. Tapi Z ini tidak kita bagi lagi, ini tidak mempengaruhi. Yang kita bagi ini hanya variabel semuanya. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 5 bagi 1, hasilnya 5. Nah, rasio atau nilai bagi yang paling kecil itulah baris pivot. Nah, 6 bagi 2 kan 3, 5 bagi 1 hanya 5. Berarti yang paling kecil adalah baris E1. Nah, jadi baris E1 ini adalah baris pivot. Nah, variabel yang memuat baris pivot ini adalah S1. Maka S1 ini disebut variabel keluar. Nah, kemudian titik perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot adalah 2. Sehingga 2 ini disebut elemen pivot. Nah, kemudian perhatikan bahwa X1 adalah variabel masuk. S1 adalah variabel keluar. Artinya X1 ini masuk menggantikan S baris S1. Dan S1 ini keluar, tidak ada lagi. Sehingga X1 ini masuk dan elemen-elemen yang ada pada baris pivot ini dibagi oleh elemen pivot, yaitu 2. Berarti ini 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, dan 6 dibagi 2. Itulah nanti elemen-elemen pada baris X1. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Berarti baris X1 yang baru yang kita peroleh adalah 0, 1, setengah, setengah, 0, dan 3. Nah, baru kita bentuk iterasi pertama. Nah, inilah hasilnya. Jadi yang berwarna merah ini adalah variabel X1 tadi yang di atas ini, 0, 1, setengah. Nah, bagaimana kita memperoleh nilai Z dan nilai S2? Nah, Z dan S2 diperoleh dengan rumus Z lama dikurang X1 yang baru dikali X1 yang baru dikali elemen yang bersesuaian. Nah, ini dia baris Z yang baru itu. Nah, baris Z yang lama tadi adalah 1, min 5, min 4, 0, 0, 0. Nah, elemen yang bersesuaian itu adalah min 5. Min 5, min 5. Nah, dikali X1 yang baru, berarti dikali 0, 1, setengah. Dan dapatlah kita hasilnya seperti ini. Begitu juga pada baris S2. Nah, inilah hasilnya. Elemen lama tadi pada S2 yaitu 0, 1, 1, 0, 1, 5. Elemen yang bersesuaian adalah 1 dan dikali elemen X1 yang baru. Nah, inilah tabel iterasi pertama yang telah kita peroleh. Karena ini kasus maksimisasi, maka kita perhatikan baris Z. Pada baris Z, kalau dia kasus maksimisasi, tidak boleh ada yang bernilai negatif. Ya, tidak boleh ada yang bernilai negatif. Sekarang kita perhatikan, ternyata masih ada yang bernilai negatif, yaitu min 3/2. Maka kita lakukan langkah berikutnya lagi, kita cari kolom pivot dan baris pivot. Maka karena ini yang paling negatif, maka inilah yang disebut dengan kolom pivot. Ya. Dan X2 di atas yang memuat kolom pivot ini disebut sebagai variabel masuk. Nah, sekarang kita tentukan baris pivot dengan cara membagi nilai kanan dengan elemen-elemen yang ada pada kolom pivot. 2 dibagi setengah hasilnya 4. 3 dibagi setengah hasilnya 6. Berarti yang merupakan baris pivot ini adalah S2. Nah, ini adalah baris pivotnya. Kemudian S2 ini disebut nanti variabel keluar. Kemudian 1/2 ini di dalam adalah elemen pivot. Nah, berarti variabel masuk S2 masuk menggantikan S2.
Dan setiap elemen-elemen yang ada pada baris S2 dibagi oleh elemen pivot, yaitu 1/2. Berarti 0 dibagi 1/2, 0 dibagi 1/2, 1/2 dibagi 1/2, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh hasil, nah ini hasilnya. Maka X2 yang baru yang kita peroleh adalah 0, 0, 1, min 1, 2, 4. Nah, setelah itu kita bentuk lagi iterasi kedua, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini X2 tadi yang kita peroleh yang berwarna merah. Ini di atas. Nah, kemudian bagaimana menentukan nilai Z dan X1? Sama seperti yang tadi. Nah, ini. Baris Z yang baru. Itu diperoleh dengan cara baris Z yang lama dikurang elemen yang bersesuaian dikali elemen X2 yang baru. Sehingga nanti kita peroleh hasil seperti ini. Ya. Nah, kita perhatikan sekarang tabel iterasi kedua. Pada baris Z, ini dia baris Z, sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Maka kita hentikan pembuatan tabel iterasi. Berarti tabel iterasi kedua ini sudah bernilai optimal. Di mana nilai yang 21 ini adalah nilai optimalnya, ya. Ini adalah nilai optimal. Diperoleh ketika X1 bernilai 1, X2 bernilai 4. Jadi demikian, jadi kesimpulannya bahwa nilai maksimum bernilai 21 diperoleh pada saat X1 bernilai 4 dan X1 bernilai 1 dan X2 bernilai 4. Demikian saja penjelasan saya tentang metode simplex, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih.